Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun wal jamaah, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan ma'unah dari Allah, dan karena itu sepatutnya kita senantiasa bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan bersalawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah. Qali Allahumma shalli wa sallim alaihi wa barik alaihi wa ashabihi. Mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabihima bi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyaka ayyuzayyina laka syaiton fayaqulu laka idza kana qadrun wa radda hadzal khatrah al-azimi fil ilmi wa tarkuhu ula. Kita diminta untuk hati-hati dengan setan. Belajar ilmu dibelokkan terhadap yang tadi, urusan dunia, urusan kebanggaan, urusan untuk bisa bersenda gurau dengan umara, dan juga agar manusia ikut dia, maka hati-hati. Maka dengan inilah yang disebut dengan resiko yang terbesar. Hadza khatratul azim. Ini kita menanam tapi hilang. Karena ada hama yang namanya tadi, yang namanya adalah takabur, riya dan ujub tadi. Fil ilmi wa tarkuhu la, maka dengan demikian kamu harus tinggalkan. Itu lebih utama dari niat-niat itu. Makanya Bapak Ibu kita dulu kan belajarnya kan nyuruhnya kan gitu. Le udah sekolah, nanti Gusti Allah berkah-berkah. Nah saiki kan buatan ya. Sekarang itu anak kita sekolah apa tujuannya bukan sekolah di sini, di ilmu ini nanti kamu gampang nyari pekerjaan, gampang nyari duit. Padahal duit itu dari Allah, uang itu dari Allah. Tapi kita nggak percaya, seringkali lebih percaya pada udah tak sekolahkan. Anak tidak diajari ilmu agama, tapi diajari ilmu matematika, ilmu macam-macam itu, kimia, fisika. Tujuannya satu, biar cepat dapat pekerjaan. Nah ini yang salah dalam menuntut ilmu. Karena itu disebutkan fatar kuhul ula. Maka hal ini yang awal-awal harus ditinggalkan. Nah dengan demikian Rasulullah bersabda, falata dhunnanna dzalika falaqad ruya an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu qala utlitu lailatal mi'raji 'alan nar fara'aita aktsar ahlihal fuqara. Ini ceritakan dari Isra Mi'raj. Rasulullah bercerita ya, kepada saya utlital lailatal mi'raj, waktu saya Isra Mi'raj, saya dipertunjukkan an-nar, neraka. Fara'aitu aktsar ahlil fuqar. Saya melihat di neraka tadi itu nanti banyak orang yang fakir. Ya, pasti fakir itu apa? Bapak Ibu sekalian kan mengatakan akan bertanya seperti itu. Nah, di sini ya para sahabat bertanya, qala ya Rasulullah minal mal. Apakah dia miskin dari harta ya Rasulullah? Nah, maka Rasulullah menjawab, qala la bal minal ilmi. Tidak, bukan karena dia miskin hartanya, tetapi dia adalah miskin dari ilmu yang dia pelajari. Karena tidak punya ilmu, amalnya yang dilakukan tidak berdasarkan ilmu, sehingga dengan demikian seperti halnya buih di lautan. Nah, ini kita baru mengerti ini ya Bapak Ibu sekalian ya. Biasanya orang mengatakan yang masuk neraka itu banyak orang miskin.
Nah, dimaksud oleh miskin di sini oleh Rasulullah adalah miskin ilmu. Karena amalan-amalannya, ibadah-ibadahnya itu tidak didasarkan pada ilmu. Maka dengan demikian, faman lam yata'allamul ilma la ya'talahul ahkamul ibadah. Karena kalau orang tidak punya ilmu, dia tidak bisa tahu cara beribadah yang baik. Ya, wal qiyamu bi huquqiha kama yanbahi, dan juga demikian tidak bisa menjalankan berdiri beribadah dan menunaikan ibadah itu dengan sebagaimana mestinya. Karena itu ilmu. Man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi, faman arada dunya fa'alaihi bil ilmi, faman arada bainahuma fa'alaihi bil ilmi. Semua pakai ilmu, ya. Maka dengan demikian, walau anna rajulan abdullah subhanahu ibadah walaikah samawat bi ghairi ilmin, dan apabila seorang beribadah kepada Allah setingkat ilmunya para malaikat di langit, bi ghairi ilmin, tapi tidak punya ilmu, padan, ilmu itu padan, ibadahnya itu padan. Wah, siang malam, tapi nggak punya ilmu. Karena minal khasirin, menurut Imam Ghazali, ini adalah orang yang rugi. Ya, karena minal khasirin, ini adalah termasuk orang yang rugi. Maka dengan demikian, fasammir fi talabil ilmi bil bahthi wat talqin wat tadris wastani bi kasl wal malal. Ya, kalau nyari ilmu, ya kita harus banyak cara, ya, bil bahthi dengan membahas, diskusi, tanya jawab. Ya, talqin, ya, talqin itu didikte, ya, talqin baiat, ya, biasanya kan kita ditalqin, sudah ditalqin belum, dibaiat belum, misalkan, ya, itu harus ada transmisi antara guru dan murid, ya. Wat talqin, ya, wat tadris, dan juga membelajar. Nah, kalau seperti itu jangan kasal, jangan malas. Ya, ini saya lihat, alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita mutawamah, kita mulai. Saya melihat ada yang dari awal dulu kita ngaji awal sampai sekarang ikut terus, alhamdulillah ya. Tapi ini harus betul-betul namanya jangan kasal, jangan malas, dan jangan bosan wal malal, jangan bosan. Maka wa illa fa anta fi qatil dalal wa ibadah wal iyadu billahi azza wa jalla, dan bila tidak maka engkau berada dalam bahaya kesesatan. Jadi kalau kita main malas-malasan, ya kita akan sesat. Semoga Allah wal iyadu billahi azza wa jalla, semoga Allah memberikan dan melindungi kita dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini mengulang sedikit Imam Ghazali min jumlatil amr, kemudian singkatnya beliau merumuskan, meringkas terhadap ilmu-ilmu tadi, ya, annaka idza naradta fi dalail sun'il azza wa jalla wa amna'ta nadhar alimta anna laka walana ilha, terus qadiran aliman hayyan muridan sami'an basiran mutakaliman wa tazawwajan wa munazzahan an hududil kalami wal ilmi iradah. Itu semua sifat-sifat Allah, dan itu ilmu tauhid yang harus kita pelajari. Ini dari ringkasan dari ilmu tauhid tadi, ya. Disebutkan juga wa muqaddasan an kulin takdi wa afati la yusufa bi sifatil muhdatsinin wala yajurun alaihi ma yaj'alal makhluqin la yasbihi syai'an minal khalqi wala yusbihu syai'un. Jadi ini juga breakdownnya. Kalau sudah punya ilmu-ilmu tauhid tadi, maka muqaddasan alun taksin, maka Allah itu terkurangi, tidak ada sebutpun, tidak ada sedikit pun kekurangan yang cacat, ya. Wala yusifu fi sifatin, Allah itu tidak bisa diumpamakan, ya, disifat-sifatkan seperti sifat manusia, muhaddisin dengan para makhluknya. Wala jazul alaima yajuzun ala makhlukin, begitu juga dia tidak bisa dimungkinkan yang termungkinkan sebagaimana mungkinnya Allah, manusia tidak. Allah itu jaiz, Allah itu maha kehendak, maha menentukan.
wa yusbihu syai'an khalqihi, dan dia tidak bisa diperumpamakan sesuatu pun dengan makhluk. Jadi di dalam ilmu tariqah disebut la kaifin wala mislin. Allah itu tidak bisa diperumpamakan dan tidak bisa dipadankan. Ya, wala yusbihu syai'un, dan juga tidak ada yang bisa menyerupainya. Wala taduna'u minal amakinu wal jihadu wala tahullu khawatisi wal afat. Maka dengan demikian Allah itu juga tidak diumpamakan ada di satu ruang dan satu arah. Kemarin kan kita belajar ya, jangan bicara kam, min, ya kan, aina, tentang zat Allah, tidak boleh. Kalau sudah mensimulasikan seperti itu, berarti Allah makhluk, nggak bisa. Nah, ini disebutkan juga seperti itu kan, tidak bisa di Allah di ruang mana ya, sehingga sanana apa ya, di ruang apa, tidak boleh ya, dan tidak mungkin menempatinya. Karena kalau seperti itu Allah ada seperti rajanya yang hari ini kita dengar kan, Pangeran Charles jadi menjadi raja Inggris. Tidak seperti itu ya, kecil itu, dan juga dari berbagai cacat, itu tidak boleh. Ini kesimpulan dari ilmu tauhid. Nah, wa nadhata fi muhjiratir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa alaihi wasallam wa ayati a'lamu nubuwah alim ta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aminuhu ala wahyi. Intinya semua apa yang menjadi ajaran-ajaran Allah tadi tersublimasi di dalam Rasulullah, karena Rasulullah itu adalah amniyatun, orang yang terpercaya, ala wahyi, dari semua wahyu Allah. Intinya selain ilmu tauhid, ilmu yang bisa betul-betul bersyahadat juga kepada Rasulullah. Jadi syahadat itu dua syahadatain, ya, pada Allah dan kepada Rasulullah. Nah, wa qala al-mu'allif hadzal kitab wa ma kana salafus shalih ya'taqidunahu min anna Allah ta'ala yura fil akhirah wa annahu mawjudun wa laysa fi jihatin mahdudatin. Dan jika engkau renungi terhadap apa yang disampaikan orang ulama-ulama salafus shalih, di mana mereka meyakini bahwa sungguh Allah Ta'ala akan dapat dilihat di akhirat. Nah, surga penting, tapi yang paling menikmati itu semua adalah tentang seperti wafil jannati biru yati rabbil alamin. Ya Allah, moga-moga saya di dalam surga nanti biru yati rabbil alamin, bisa berjumpa dengan Engkau. Ulama salafus salih mengatakan itu, dan inilah nikmat senikmat-nikmatnya, bukan surganya tapi Allahnya. Kadang-kala orang itu beribadah mengejar surga tapi tidak mengejar Allah. Nah, itu ya. Padahal surga itu adalah balasannya ketika kita berjumpa dengan Allah. Lah ulama salafus salih, orang-orang ulama-ulama tasawuf mengatakan seperti itu, para salikin dan bapak-bapak sekalian. Nah, dengan demikian sesungguhnya Allah itu wujud, namun wujudnya tidak diarahkan tertentu seperti halnya makhluk. Ini ilmu kalam ini ya, sangat luar biasa. Saya lanjutkan. Wa anna al-Qur'an kalamullah ta'ala khairu makhlukin. Ini tentang Quran ya. Sekarang orang kadang-kadang kan berdiskusi, Quran itu makhluk atau kalam. Nah, ini ya. Ini Imam Ghazali mengatakan wa annal Qur'anu kalamullah ta'ala khairu makhluk, menurut Imam Ghazali, dan ini benar dan kita harus meyakini itu, bahwa Al-Qur'an adalah firman Allah, bukan makhluk. Bukan makhluk ya. Walaysa bi hurufin mutaqatti'in, dan bukan berupa huruf-huruf yang terputus-putus, enggak. Semua itu adalah menjadi satu rangkaian dalam rangka
menunjukkan kebesaran Allah dan untuk mendekatkan diri pada Allah. Wal aswatin, dan bukan berupa suara-suara. Waktu wahyu turun melalui malaikat Jibril. Itlaukan karena minat jumlatil makhlukat. Kalau Anda sebab jika keadaan seperti demikian, maka Al-Quran sama dengan kategori makhluk. Tidak. Yang bersuara kita. Tapi batin kita ketika membaca Quran itu berarti bermuhadasah dengan Allah. Nah gitu loh, manusia itu baca Quran kok sulit ya. Bapak Ibu sekalian, one day one juz, satu hari satu juz, atau satu tahun satu halaman, ayo dah, monggo. Mbok ya orang Jawa ya. Mbok itu permohonan yang sangat dalam, takkit gitu. Mbok sempat nolak sedino sak juz. One day one juz, setengah jam. 24 jam dikurangi setengah jam, gitu sih masih nggak mau baca Quran. Padahal itu muhadasah kita dengan Allah. Kita berbincang-bincang dengan Allah di dalam kalamnya itu. Berat ya? Berat. Memang berat, baca Quran itu berat. Sehari belum tentu. Seminggu saja awas juga belum tentu baca kok. One week one juz. Tapi kalau suruh nyari duit, 24 jam kalau perlu ditambah. Padahal itu pemberiannya Allah. Loh gitu kok nggak mau bicara dengan Allah dengan membaca Quran. Padahal wadkhul jannatah ma'al Quran. Karena nanti kita itu masuk surga bisa dengan bersama-sama Quran itu. Doanya kan seperti itu kalau kita khatmil Quran. Oke, maaf ya, ingatkan di antara kita. Nah, wa annahu la yakunul fil mulki wal malakut faltahu khatirin wala laftatu nadirin illa bi qada'illahi ta'ala wa qadarihi wa iradatihi wa masyiatihi. Dan bahwanya tidak ada di kerajaan kecil dan kerajaan besar suatu lintasan yang hadir terbesit lepas dan tidak ada lirikan pandangan. Ini masih tentang tauhid ya. Jangan diibaratkan Allah begini-begini, tidak. Nah, dengan demikian kecuali sebab kotor-kotornya Allah, kehendaknya dan keinginannya. Semua itu karena kotornya Allah, iradahnya Allah, dan wa masyiatihi dan kehendaknya dan keinginan Allah. Itu jais. Nah, jangan dipaksa Allah. Kita yang harus bisa, bahasa Jawanya itu ndelosor kalau berdoa pada Allah. Kalau belum dikabulkan jangan memaksa dan jangan merasa gimana Allah itu suudzon, dan itu tidak boleh. Nah, dengan demikian faminhul khairu wasyarru wa naf'u wadh-dharru wal imanu wal kufrun wa annahu la yajibu 'ala Allah ta'ala li hadan min khalqih. Sebab dari Allah itulah segala kebaikan, keburukan, manfaat, bahaya, iman dan kufur. Ya, itu semua harus kita kembalikan kepada Allah. Kita harus tasfiyatun nafs wa tasfiyatul qalbi, dan sesungguhnya tidak ada kewajiban bagi Allah kepada satu pun makhluk dan makhluk-makhluknya. Nggak ada. Allah itu wajib, saya enggak. Tapi yang ada jais. Kita yang berkewajiban, hak-hak Allah yang kita dulukan, baru kita bisa nanti dekat dengan Allah. Faman athabahu fa bi fadli wa man aqabati bi adlihi, maka siapa saja yang telah diberi ganjaran olehnya itu karunia, iradah ya. Ya, dan itu adalah rahmat Allah ya. Kembali lagi saya sampaikan, masuk surga itu bukan amalan kehebatan kita, tapi rahmat Allah. Maka dengan demikian ini adalah bifadlihi, ini adalah fadilah anugerah Allah. Wa man abal fa bi adlihi, barang siapa yang diberi siksa maka itu berdasarkan keadilannya juga. Allah itu adil ya, kalau orang jelek ya diadili. Nah, maka dengan demikian wa ma warada al lisan sahibi syar'il salawatullah wa salamuhu alaihi min umuril akhirah kal hasrin
wan nasrin wa adzabil qabri wa su'alil munkar wa nakir wal mizan wasyirat fahadhihi usulun darajun salafus sholih. Nah, dalam konteks ini engkau artinya kita harus merenungkan segala sesuatu yang disebutkan melalui lisan memegang otoritas syariat, artinya Nabi Muhammad itu yang harus kita ikuti. Semoga Allah memberikan rahmatnya dan kesejahteraan wassalamu alaihi min umril akhirah ya. Dan juga terhadap nanti di yaumil akhirat, yaumil hasyr ya, an-nasr, orang akan dicatat dan semua ngomong. Kalau hasyr itu berarti nanti di alam mahsyar, siksa kubur, pertanyaan munkar dan nakir, dan siratal mustaqim. Itu yang harus kita persiapkan dengan ilmu-ilmu yang mendekatkan diri pada Allah. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kita sudah bayangkan belum siratal mustaqim kita itu satu langkah jegur ya, masuk neraka tergelincir atau lurus. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Bisakah kita menjawab munkar nakir? Nah, ini ilmu-ilmu dasar yang harus kita persiapkan menurut Imam Ghazali, dan ini adalah pokok-pokok yang diajarkan oleh salafus sholih, oleh orang-orang ulama salaf ridwanullah alaihim wa ajma'in. Moga-moga para ulama salaf itu mendapatkan keridhaan Allah dan seluruh mendapatkan tercurah kepada seluruhnya. Nah, dengan demikian ala itaqati wa tamasaka biha wa bitamassuki biha wa waqa'al ijma'u qabla tanawwu'il bid'ah wa dhuhuri wa ahwa. Orang tadi yang mengukuhkan untuk meyakini dan berpegang teguh dengannya, artinya ulama salaf dan ilmu-ilmu yang bagus itu, dan telah memastikan atas hal itu kesepakatan para ulama ijma ya, maka dengan demikian kita akan terhindari dari ilmu-ilmu yang apa? Ilmu-ilmu wa dhuhur ahwa'in, ilmu-ilmu yang didasarkan pada hawa nafsu. Nah, na'udzubillah minal ibtida' fid din wa tibai hawa bi ghairi dalil. Ya Allah, aku berlindung darimu dari perkara-perkara yang di luar agama, dalam agama, dan mengikuti hawa nafsu tanpa dalil. Biasanya orang-orang yang biasanya itu banyak yang tidak punya dalil, dalilnya itu saja tapi memaksa. Nah, ini wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab, saya lanjutkan, thumma nadharta fi a'malil qalbi wal mawajibil batinah wal manahi allati ta'ti fi hadzal kitab liyahsulu ala laka ilmu. Thumma nadhar fi a'malil qalbin wal mawajibil batinah wal manahi. Kemudian renungkan olehmu mengenai berbagai perbuatan hati, a'malul hati. Nah, ini disebut pertama ya, a'malul hati. Amal hati apa? Syukur, zikir, ya, qanaah, kemudian waro, ya, taubat, ridho. Itu makom-makom di dalam ilmu tasawuf. Nah, nanti bisa pada saatnya, insya Allah hari Selasa, hari Senin ya, saya akan launching buku Oase Sufi gitu ya. Kira-kira menyangkut itu semua ya. A'malul qalbi itu lebih utama, harus diutamakan ya. Wal mawajibu batinah, dan juga kewajiban kegiatan Anda di dalam batin. Kita jangan sampai lepas dari Allah sedikit pun. Dan begitu juga wal manahi allati tati, dan juga larang-larangannya dalam kitab ini agar engkau diberi pengetahuan mengenai semua itu dan engkau dapat meraih ilmu itu. Salah satunya di dalam kitab ini. Tsumma ta'rifu jumlata ma tahtaju ila istimalihi kat-taharah was-shalah was-shaum wa nahwihi falaqad ataita fadl ta'ala 'alaikal ladzi ta'abbada fi babil ilmi. Nah, selain ilmu-ilmu batin tadi, maka dengan ada ilmu amalan-amalan jismi seperti adalah
bersuci, sholat, puasa semacamnya, itu juga jalan. Jadi syariatnya jalan, tarekat hakikatnya harus jalan juga. Tidak boleh syariat saja meninggalkan tarekat hakikat, tidak boleh hakikat saja meninggalkan tarekat dan syariat. Ini kan ilmunya kan itu kan, as-syari'atu bila hakikah adilah wa hakikatu bila syariah batilah. Adilah tidak tahu arah, batilah batil. Jadi orang yang menempuh dengan hakikat, tarekat, tasawuf harus tetap bersyariat. Maka sesungguhnya engkau telah bisa menunaikan kewajiban dari Allah Ta'ala atas dirimu dan menjadikan sebagai ibadah bagimu dalam menuntut ilmu. Artinya dua ini sekali lagi, ilmu batin dan artinya ibadah batin dan ibadah jismiyah seperti sholat, zakat, puasa tetap harus dijalankan dua-duanya itu secara bersama-sama. Walaqad sirta min ulama ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ar-rasihina fil ilmi, dan sungguh engkau telah menjadi tergolong dari para ulama Nabi Muhammad yang terkokohkan karena ilmunya itu. Nah, satu kalimat lagi, para salikin rahimakumullah, fa in amilta bi ilmi wa aqbalta ala imarah ma'adika kunta abdan aliman amilan lillahi ta'ala ala basiratin ghaira jahilin wala muqalladin wala ghaflin. Nah ini, fa in amilta bi ilmika, apabila engkau telah berbuat sesuai dengan ilmumu, ya kembali ilmu itu tiga, ilmu tauhid, ilmu ma'rifat tarikah, dan ilmu syariat, tiga-tiganya itu ya, ala imarati ma'adika, dan engkau telah terfokuskan untuk memakmurkan ya akhiratmu, ya artinya ma'adika kunta abdan aliman, maka engkau sesungguhnya telah menjadi orang hamba yang berilmu dan mengamalkan amalan lillahi ta'ala, beramal lillahi ta'ala. Dasarnya apa? Tiga ilmu tadi ya. Oke. Ala basirah, maka dengan demikian engkau telah mengamalkan dengan basirah, ainul basirah. Ada ainul yakin ya. Ada ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Nah, orang seringkali hanya pada ilmu yakin, hanya ilmu yang kita baca kauniyah, tapi tidak pernah disebut dengan di sini adalah basirah, ilmu dengan mata hati. Oke. Dan karena itu harus dipelajari. Dan kalau seperti itu, kalau kita sudah mengamalkan tadi tauhidnya bagus, ilmu syir, tasawufnya, ilmu tarekohnya, belajar makrifat itu bagus, ya, dan juga ilmu syariatnya bagus, maka dengan demikian ghairu jahilin, engkau bukan orang yang bodoh, ghairu khasirin, engkau bukan orang yang rugi. Tapi kalau nggak punya ilmu, kok dianggap orang bodoh dan orang rugi. Wala muqallidan wala ghafilan, dan engkau bukan orang yang taklid karena mempunyai ilmu, wala ghafilan, dan orang yang tidak ghaflah karena kita itu sehari-hari betul-betul tertuju pada Allah. Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Satu kalimat lagi ya, biar nanti yang kedua, biar menghabisi aqibatul ilmi ya, karena insya Allah minggu depan kita aqibatut tsani wa ya'abatut taubah, tentang bicara taubat. Saya tutup minta 1-2 menit lagi. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabihima bi ulmiya fi darin amin ya rabbal alamin falakas saraful azim wa li ilmika qimatul kabiratu wat tawabu jazilu wa kunta qata'ta hadhihi aqabah wa khalaftaha wa ra'aka wa qad haqqaha bi idznillah ta'ala. Kalau tadi kita sudah pakai ilmu batin, basirah, dan ilmu kita memang menuju Allah, maka engkau memiliki segala kemuliaan yang agung dan ilmu memberi ilmu yang tinggi.
azim, engkau adalah yang diagungkan, wa ilmal qiyamah kabirah, dan ilmu-ilmu itu adalah mendapatkan kimatan, bukan kiamah ya, kimah. Engkau akan mendapat ganjaran yang kabirah wa thawabil jazilah, dan engkau adalah mendapatkan ganjaran yang berlimpah-limpah. Wa kuntu qad qata'ta hadhil aqabah, dan keadaan sungguh telah menuntaskan tanjakan ini. Terjadi tanjakan aqabatul ilmi, ya, dan engkau meninggalkan di belakangmu, dan engkau telah memenuhi hak segala ketentuan Allah untuk menyelesaikan tahapan ini, untuk menuju tahapan Allah. Ditutup dengan doa oleh beliau, wallahu subhanahu mas'ulun ayyumiddaka wa iyana bi husni taufiqihi wa taysirihi innahu arhamar rahimin wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Akhirul kalam, alaikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.